tujuan dari perencanaan dan pengambilan keputusan periklanan. Jadi perencanaan periklanan itu melibatkan satu kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan kampanye periklanan, kemudian melakukan analisis pasar. Yang ketiganya adalah analisis SWOT. Di dalam analisis pasar ini sebenarnya bisa di dalamnya itu menyusun segmen STP ya, segmentasi targeting positioning, bisa atau dilakukan secara terpisah setelah melakukan beberapa poin daripada analisis pasar ini ya. Jadi kalau yang pertama mengidentifikasi tujuan, nanti untuk UTS jelas mahasiswa akan melakukan laporan kegiatan ini, perencanaan periklanan ya. Kegiatannya berupa mengidentifikasi tujuan yang pertama. Kemarin sudah dijelaskan. Ada 8, 9, 10 tujuan daripada kampanye periklanan. Mungkin kalian akan pilih dari ke-10 ini mana yang paling pas dengan UMKM yang saudara mahasiswa itu tentukan atau yang ditentukan oleh UMKM tersebut, bahwa sekarang akan setelah berdiskusi pada tahap pertama kemarin kan melakukan observasi untuk memotret profil yang kemarin poin-poinnya sudah untuk menentukan klien daripada kampanye periklanannya dan dipotret awal observasi pendahuluan. Jadi apapun itu adalah sebuah deskripsi yang poin-poinnya sudah dijelaskan pada tugas yang pertama itu untuk digali dalam studi pendahuluan yang pertama. Paling tidak minimal saudara pernah mengunjungi dan memahami profilnya, kemudian melakukan kajian pendahuluan yang observasi pertama ya. Nanti kemudian akan dilakukan pendalaman. Dari sana kita tahu bahwa ada klien yang membutuhkan pendampingan untuk kampanye periklanannya. Jadi kita simulasikan mahasiswa seolah-olah sedang melakukan handling klien untuk kampanye periklanannya. Nah, nanti di situ poin-poinnya sudah ada di tugas yang pertama ya. Kemudian nanti untuk tugas yang kedua ini untuk melakukan pendalaman ya. Jadi nanti tentu akan melakukan satu field study ya. Jadi di sini secara metodologi saudara melakukan field study atau studi lapangan. Studi lapangan di mana saudara sebenarnya ini bagian dari sebuah langkah penelitian ya, artinya dalam kerangka akademik itu satu kegiatan riset ya, tapi kalau kita dalam kebutuhan profesional mungkin ditingkat dalam kegiatan analisa situasi barangkali ya, analisa situasi. Dan ini akan kalau nanti di dalam karya portofolio karyanya itu akan menjadi bab yang pertama di mana nanti di situ analisa situasi dalam kegiatan perencanaan periklanan ya. Nah, ini apa yang ada di dalam perencanaan periklanan? Yang pertama adalah identifikasi tujuan. Minggu lalu sudah dijelaskan ada 10 di antaranya yang kalian bisa nanti yang paling cocok mana? Apakah tujuan kampanye periklanan dari UMKM itu untuk meningkatkan penjualan atau untuk membangun branding, brand awareness, membangun brand ya. Jadi itu silahkan nanti didiskusikan dengan UMKM tersebut apa yang menjadi tujuan daripada kampanye periklanan yang kali ini coba disimulasikan ataupun direncanakan ya. Itu mahasiswa apakah memperkenalkan produk baru lah, nanti berikan satu deskripsi dan penjelasan kenapa menentukan tujuannya tidak seluruh 10 ini tidak ya. Jadi saudara ini kan hanya satu pengantar di mana saudara mahasiswa bisa memahami bahwa ada 10 tujuan di antaranya adalah 10 ini tujuan dari kampanye periklanan. Tentunya untuk membuat kampanye periklanan kan kita tujuannya apa itu perlu dideskripsikan terlebih dahulu, menjadi guiding untuk kemana kita nanti akan mengarahkan strategi kampanye periklanan kita.
Maka apakah tadi kan yang pertama, apakah bisa tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, artinya tentu diberikan satu deskripsi di mana harapannya adalah omset penjualan yang akan naik, tentu nanti akan dibandingkan dengan omset sebelum daripada kampanye periklanan dan sesudahnya. Atau tujuan periklanan untuk branding, ya, branding di mana di situ akan membangun brand awareness, ya, meningkatkan kesadaran terhadap merek yang mungkin perlu ditingkatkan, dikuatkan kembali, ya, brand daripada usaha atau produk yang sekarang ada di UMKM tersebut. Nah, tentu nanti saudara silahkan pilih, ya. Tentu dari sini ada penjelasan. Kemarin Pak Edi juga sudah memberikan penjelasan. Nanti silakan saudara kemudian mendeskripsikan situasi lapangannya terkait dengan tujuan dari kampanye periklanan tersebut. Itu yang pertama, ya. Jadi dideskripsikan. Pilih salah satu ataupun beberapa, mungkin ya terserah, salah satu, salah dua atau apa yang nanti menjadi tujuan kampanye periklanan. Mahasiswa mengidentifikasi tujuan kampanye periklanannya, kemudian mendeskripsikan sesuai kondisi kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di dalam UMKM yang sekarang saudara tangani atau dampingi, ya. Jadi nanti eh, saudara membuat satu penetapan terhadap tujuan tersebut dan bicarakan dengan apa namanya itu UMKM yang saudara dampingi, ya. Nah, coba untuk ini dulu, Mbak Melani, halo Mbak Melani, bisa kita berdiskusi, kameranya bisa dihidupkan supaya terrekod di apa namanya. Oh, Mbak Ima, halo Ima, Ima, mungkin sebagai satu sampel, ya. Ima, halo Ima. Ya, Pak. Oke, bisa dihidupkan kameranya Mbak Ima? Ya, Pak, halo. Ya, Ya, Pak. oke, kita ini, ya. Baik, jadi nanti pertama adalah tadi, ya, penentuan tujuan kampanye. Dari 10 tadi, Mbak Ima, kemarin kan kliennya ini adalah tempat usaha saudaranya, yaitu apa kemarin itu, wedding, apa kemarin, lupa Mbak Di, coba diingatkan kliennya Mbak Ima. Rias pengantin, Pak. Rias pengantin, artinya, Rias pengantin, Pak. ya. Ya. Baik, untuk rias pengantin kan tentu akan diiklankan, ya, akan diiklankan. Ada dirancangkan satu program kampanye periklanan ini nanti yang Mbak Ima itu selaku, kita simulasikan selaku desainer komunikasi visual, itu menangani klien rias pengantin tadi. Kemudian tentu Mbak Ima akan menentukan tujuan daripada itu tadi, ya. Apakah branding, apakah meningkatkan, memperluas, tadi kan salah satunya memperluas jangkauan pasarnya. Nah, karena ini nanti strateginya tentunya akan diukur secara berbeda masing-masing itu. Tapi diskusikan dengan pemilik usaha, ini apa ini? Saat ini kita mau sebenarnya fokusnya kemana? Fokuskan ke salah satu dulu saja supaya menjadi fokus. Kira-kira bisa dipahami? Memperluas jangkauan pasar. Misalnya memperluas jangkauan pasar, berarti harus Ya, bisa. diidentifikasi pasar sekarang itu seberapa luas, ya. Kemudian supaya lebih dikenalkan kepada pangsa pasar yang sekarang belum tercakup sekarang, gitu kan. Nah, nanti itu, tapi itu nanti kemudian dideskripsikan apa yang situasi sekarang ini seperti apa, ya. Tadi kan berarti kan membandingkan antara pasar, pangsa pasar yang sekarang ini cakupannya seberapa, nanti kan akan diperluas kan, seperti itu. Nah, itu situasi, kondisinya sekarang dalam pencapaian tujuan seperti apa dan alasannya, tentunya kan begitu. Kira-kira kira-kira ini second sampel bisa difahami itu, Mbak Ima? Bisa, Pak. Bisa, ya. Jadi Bisa, nanti Pak. diskusikan untuk menentukan tujuannya, dan Mbak Ima mendeskripsikan termasuk alasannya kenapa dan situasinya sekarang seperti apa, menjadi latar belakang kenapa tujuan itu harus dicapai, kan gitu kan. Berikan deskripsi. Jadi itu yang pertama, ya. Oke. Baik, kemudian kita akan
Ya, boleh dimatikan untuk menghemat bandwidth. Oke. Nah, jadi kegiatan dari perencanaan periklanan ini kan yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Tujuan kampanye seperti apa. Yang kedua nanti mahasiswa akan melakukan analisis pasar. Yang hari ini itu kita akan diskusikan ya. Kita nanti masih akan ada, tapi mahasiswa sudah bisa mencicil ya, mencicil untuk UTS ya. Jadi saudara mulai hari ini bisa melakukan ini ya, analisa situasi untuk perencanaan periklanan itu dengan yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, deskripsikan tujuannya apa ini ya. Kemudian yang kedua, hari ini kita pasti akan berikan penjelasan yang nantinya agak sedikit operasional juga. Saudara melakukan analisis pasar ya. Jadi analisis pasar ya. Yang setelah ditetapkan tujuannya, kita coba lihat analisa pasarnya seperti apa. Jadi analisa pasar ini adalah ditujukan untuk memahami pasar, pesaing, dan pelanggan yang terkait dengan bisnis UMKM yang saudara dampingi. Ya. Jadi ini juga bagian penting dalam kegiatan perencanaan periklanan, sehingga nanti analisa situasi yang dimana di dalamnya tadi ada penetapan tujuan, kemudian analisa pasar ini bisa menjadi dasar untuk membuat keputusan strategis yang didukung dengan data. Nah, tentu tekniknya apa tadi? Field study, di mana saudara itu terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data dengan mewawancarai, ya, dengan melakukan pengamatan, pendokumentasian, itu kegiatannya di lapangannya seperti itu. Jadi saudara bisa menanyai narasumber-narasumber yang ada di lapangan ya. Terutama misalnya nanti ada beberapa langkah-langkah yang Pak Edi juga jelaskan ini ya. Jadi nanti di dalam analisa pasar itu ada 3 kegiatan yang saudara lakukan. Yang pertama adalah analisa pelanggan, kemudian paling tidak ini ya. Jadi kita mungkin dalam beberapa teknik untuk analisa pasar ini sebenarnya ada beberapa, tapi kita pilihkan yang signifikan dan mudah bisa dijangkau untuk dijadikan landasan untuk pembuatan keputusan strategis, di mana paling tidak saudara akan memahami pasar, pesaing, dan pelanggannya. Di mana yang pertama saudara akan melakukan analisa pelanggan, analisis pelanggan. Kemudian yang kedua analisa persaingan usaha. Yang ketiga identifikasi tren pasar. Ini yang akan kita diskusikan hari ini. Mungkin untuk minggu depan, pertemuan ke-6, kita akan melakukan langkah-langkah praktis ya teknis untuk segmentasi targeting positioning, sehingga nanti saudara punya panduan praktisnya ya, apa yang harus digali untuk segmentasi targeting dan positioning itu minggu depan, sehingga nanti pada pertemuan ke-7 kita bahas tentang analisis SWOT dan penugasan untuk UTS, sehingga pada minggu berikutnya sudah memasuki UTS, saudara bisa memperoleh lengkap daripada soal UTS-nya yang sebenarnya pada mulai minggu ini jangan tunggu-tunggu besok-besok, saudara sudah mulai mengumpulkan data ya. Jadi yang pertama tadi temuilah klien untuk menetapkan tujuan kampanye periklanan ya. Kemudian berikanlah penjelasan tentang tujuan tersebut terkait dengan situasi di lapangannya yang sekarang ini ya. Jadi sudah dalam ranah praktisnya. Tujuannya apa? Dari 10 tadi pilih salah satu saja untuk menjadi fokus. Kemudian apa? Sebagaimana Pak Ima tadi ternyata dia mau memperluas jangkauan pasar. Nah, ya itu menjadi tolok ukur nantinya ya untuk pencapaian tujuannya ya. Kemudian yang kedua adalah kemudian dilakukanlah analisa pasar. Analisa pasar ada 3, paling tidak ada 3 kegiatan untuk dianalisa dan diidentifikasi. Yang pertama adalah analisis pelanggan. Nanti saudara menganalisa pelanggan ya, di mana untuk analisa ini saudara akan memahami terkait siapa yang menjadi pelanggan UMKM ya, pelanggan pelanggan bisnis ya, pelanggan bisnis.
bisnis, ya, pelanggan usaha, misalnya ya, pelanggan usaha. Apa yang mereka inginkan dan bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan ini melalui kampanye periklanan, ya, yang dibuat ini ya, melalui kampanye periklanan yang dicanangkan, ya. Tentu ini uh, ada beberapa langkah-langkah yang nanti mahasiswa bisa menempuh ya. Yang pertama tentunya identifikasi segmen pelanggannya. Nah, ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan kegiatan STP ya, yang minggu depan mungkin detailnya baru kita bicarakan, di mana nanti tentunya identifikasi segmen pelanggan itu menyangkut karakteristik demografisnya, geografisnya, psikografisnya, ataupun perilakunya. Ini nanti minggu depan teknisnya akan kita bicarakan ya, di mana saudara akan memahami variasi dalam preferensi dan kebutuhan daripada pelanggan tersebut. Ya, kenapa alasan mereka itu di dalam memilih produk tersebut dan kebutuhannya ini ya. Nanti segmentasi kita bicarakan dari minggu depan ya. Kemudian yang keduanya adalah yang jelas saudara akan mengumpulkan data pelanggan ya. Jadi saudara akan berdiskusi atau melakukan wawancara dengan pemilik usaha UMKM tersebut untuk data pelanggannya siapa ya. Misalnya bisa saja kemudian dibikin satu satu data ya, di mana di sana akan bisa teridentifikasi transaksi yang mungkin dari data-data transaksi bisa kita ketahui ya, pelanggan tadi, kontak pelanggan, umpan balik pelanggan, ataupun data pribadi daripada pelanggan tadi. Tapi ini tentunya ada privasi yang mestinya harus harus minta izin yang sesuai karena ini menyangkut data ya. Data. Tapi bisa saja datanya itu kemudian tidak dibuka secara publik, tapi untuk menjadi bahan analisa. Jadi saudara, dan mungkin rekapitulasinya yang muncul misalnya ya dari data pelanggan tadi, data historisnya, pembelian dan lain sebagainya itu bisa di, di, dikumpulkan terlebih dahulu. Apa yang bisa saudara gali dari data data pelanggan yang ada tersebut ya. Ini supaya kita lebih bisa memahami tadi pelanggan usaha yang dikembangkannya. Nah, kemudian setelah mengetahui siapa para pelanggan ini, eh, dari usaha UMKM tersebut, yang pelanggan daripada layanan ataupun produk, ya, saudara bisa melakukan apa namanya itu survei dan wawancara dengan pelanggan. Diambilkan sampel bisa saja ya, menjadi narasumber. Mungkin saudara nah, tekniknya bagaimana? Tentunya kan yang tahu itu dengan kerjasama kolaborasi dengan UMKM untuk mendapatkan data tersebut. Atau kalau pelanggan yang melakukan pembelian bisa saja kemudian diajak berdiskusi ya ketika mereka itu pelanggan nanti tentunya UMKM-nya yang akan menunjukkan ini pelanggan. Apakah pada saat transaksi atau pada saat yang lainnya itu nanti dibutuhkan satu strategi di mana saudara bekerja sama dengan UMKM untuk bisa melakukan apakah survei atau melakukan wawancara dengan pelanggannya. Kalau untuk mendapatkan langsung tentang alasan kenapa mereka memilih produk, kenapa mereka itu suka berlangganan, ya, kenapa mereka membutuhkan, ya, apa pandangan para pelanggan tadi terhadap produk atau jasa daripada UMKM yang saudara dampingi tersebut. Nah, ini kalian kalian melakukan pengumpulan data dengan mencatat hasil wawancaranya tadi. Lalu saudara akan mengetahui ini karakteristik dari pelanggan ini nantinya ya, tentang preferensi, alasan kenapa pemilihan dari produk yang mereka itu sukai.
ya, kenapa kebutuhannya atau pandangan mereka terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, ya. Itu yang pertama, ya. Yang ketiga, ya. Jadi nanti dari data tadi saudara bisa menelusuri, oh siapa yang akan saya wawancarai, ya, dari data tadi. Kemudian saudara lakukan aksi dengan melakukan tindakan, melakukan survei, pengamatan misalnya, ya. Bisa saja melakukan pengamatan, dokumentasi untuk bisa memotret tentang pelanggan tersebut. Ya, mungkin diambil satu sampel untuk diwawancarai, ya. Kemudian yang saudara juga menganalisa perilaku pembelian tadi, ya. Jadi dari data tadi, hasil data dan pengamatan ataupun wawancara, saudara akan bisa melihat pola pembeliannya seperti apa, ya. Bahkan mungkin nilai transaksinya, ya, preferensi produk tertentu, ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami pola pembelian daripada pelanggan, ya. Dan kemudian saudara juga melakukan tinjauan psikografis, di mana pelanggan ini difahami mereka punya sikap tertentu terhadap produk, ya. Bisa diamati, bisa ditanyakan kenapa mereka berminat, sikap mereka bagaimana. Ada nilai-nilai yang terkait dengan pilihan tersebut, ya. Kenapa kok suka, alasannya apa, adakah nilai-nilai yang saya suka karena ini produk yang green product, ya, misalnya, ya. Oh, ini low fat. Nah, ternyata ada kepentingan untuk kesehatan, ada kesadaran lingkungan dan lain sebagainya. Ini kan nilai-nilai yang bisa diungkap juga. Nah, itu kan beda-beda nanti, Mas. Oke, ya, beda-beda, ya, tersebut, ya. Kemudian juga evaluasi masalah dan tantangan pelanggan, ya. Jadi saudara juga bisa, masalahnya apa yang ditangani, yang terkait dengan pelanggan tadi, yang terkait relevan dengan produk jasa itu, ya. Nah, coba digali, ada permasalahan apa antara situasi yang diharapkan berbeda dengan kenyataannya, itu kan masalah. Mungkin ada tantangan-tantangan yang diajukan oleh pelanggan, ya. Kemudian juga siklus hidup pelanggan ini saudara bisa gali juga, ya. Apakah mereka itu pelanggan yang setia? Apakah mereka pelanggan baru? Atau mungkin mereka sudah mulai mengurangi interaksi, ya, sudah mulai meninggalkan. Nanti kalau bisa ketemu, ini akan melengkapi pemahaman terhadap pelanggan yang sesungguhnya, ya. Pandai-pandai saudara melakukan pemotretan atau pendeskripsian, ya, dari hasil analisanya. Kemudian saluran yang bisa apakah mereka mengakses melalui media sosial, email, atau ini, ya. Kemudian juga respon terhadap kampanye sebelumnya. Nah, dari 9 ini mungkin saudara nanti dinyatakan tidak satu-satu, bisa digambarkan satu cerita, ya, cerita dari hasil temuan terhadap deskripsi, ya, 9 langkah-langkah yang saudara lakukan ini. Silahkan nanti ini menjadi guiding, ya. Jadi apa yang kalian tanyakan terkait dengan aspek-aspek ke-9 itu, kemudian susunlah dalam sebuah laporan terhadap analisa pelanggan. Kemudian yang kedua adalah analisa persaingan usaha, ya. Jadi saudara nanti melakukan analisa persaingan usaha, di mana saudara tentu siapa pesaingnya diidentifikasikan, ya. Lalu kumpulkan informasi terhadap pesaing tersebut, ya. Ini menyangkut modal, keuangan, ya, ya tentu sejauh mana saudara bisa, data itu bisa saudara ungkap terkait dengan kondisi finansial, permodalan dan lain sebagainya, profil perusahaannya. Jadi ini tentu idealnya dan kecakapan di dalam risetnya. Tapi ini Pak mahasiswa, ya, sebatas kemampuan mahasiswa, lakukan coba potret profil perusahaan, pesaingnya seperti apa, materi iklannya seperti apa, kemudian meninjau produk layanannya juga, saudara pelajari layanan produk pesaing itu, apa perbedaan kualitas fiturnya, harganya, bisa dibandingkan nanti, ya. Kemudian juga harganya, saudara juga bisa bandingkan target
Ya, mungkin adakah kesamaan target atau perbedaannya? Saudara juga bisa 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 membandingkan, membuat laporan. Jadi apa kira-kira keunggulan dengan pesaingnya tersebut? Dan mungkin dengan cara lakukan observasi pengamatan, saudara bisa melakukan catatan-catatan, gitu ya. Lalu kira-kira strategi pemasaran yang diambil dari pesaingnya seperti apa? Lalu online, situasi online-nya, mereka menggunakan media online seperti apa? Ya bisa juga itu. Lalu kekuatan dan kelemahan pesaing. Saudara bisa melakukan penilaian awal terhadap kekuatan dan kelemahan pesaingnya tersebut. Pilih tidak hanya apa namanya, tidak hanya uh, satu atau tidak hanya satu ya, tentunya dua atau tiga lah paling tidak ya. Misalnya untuk tugas ini nanti berikanlah paling tidak dua, dua atau tiga lah, dua atau tiga paling tidak, sehingga nanti bisa dikomparasikannya boleh dua atau tiga nanti untuk pelanggannya tersebut. Nah, ada 9 poin yang sudah bisa ambil untuk menganalisa persaingan usaha tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah tren pasar ya. Jadi saudara mahasiswa juga bisa melakukan tren pasar, identifikasi tren pasar, bisa memantau melalui media sumber berita. Kira-kira produk yang dipasarkan atau diusahakan ini dalam situasi uh, publik dalam pemantauan media ini seperti apa? Mungkin bisa didapatkan di situ ya, trennya seperti apa. Lalu kemudian juga melakukan data internal. Jadi saudara bisa dari data perusahaan UMKM tersebut. Kira-kira apa yang menjadi tren? Tren pembeliannya, perilaku pelanggannya. Nah itu kan UMKM-nya yang ditanya nanti. Atau data sekunder bisa memanfaatkan data dari luar ya, dari lembaga riset, pemerintah, sumber lainnya. Tapi mungkin saudara ya sebatas yang saudara mahasiswa jangkau. Cobalah cari telusuri mungkin ada data pendukungnya ya. Kemudian ada kalau ada laporan, termasuk sebenarnya kalau dalam skala usaha yang besar tentunya ada seminar-seminar yang membicarakan tentang tren produk yang menjadi bisnis. Mereka sebenarnya biasanya kadang-kala punya komunitas. Nah itu ya. Nanti ini juga bisa dilakukan kalau ada ya. Kemudian juga lakukan wawancara dengan pelanggan, karyawan terhadap tren karena tentu pelanggannya akan bisa menceritakan tentang preferensi kebutuhan mereka, mengukur pandangan mereka tentang produk, tren yang sekarang mereka amati, ataupun karyawan yang itu berinteraksi dengan pelanggan. Kira-kira trennya seperti apa? Kenapa pelanggan ini eh, melakukan interaksi dengan karyawan ini bisa digali, ya, digali informasi dari sana. Lalu juga terkait teknologi, barangkali ada tren yang dipengaruhi teknologi. Silahkan saudara juga tinjau ini. Kira-kira trennya ada uh, teknologi yang mengaruhi perubahan tren pasarnya itu. Juga tentang aturan, barangkali juga bisa bisa terkait ya. Nanti silahkan saudara gali sejauh mana mungkin ada aturan-aturan yang terkait. Lalu tren konsumen yang bisa uh, dilihat kenapa adanya perubahan perilaku atau tren berbelanja online, kesadaran lingkungan, nah ini ya, ataupun juga pertimbangan faktor global yang mempengaruhi daripada usaha tersebut. Nah, nanti ya dicoba ini barangkali ada hal-hal yang terkait dengan uh, analisa terkait dengan tren pasar dari 10 daripada mungkin pertimbangan yang mungkin bisa digali dari analisa tren pasar. Oke ya, saya kira mungkin ini mohon maaf ini ternyata eh, ada keterbatasan di dalam link ini karena tadi ternyata sudah beralih ini menjadi basic ya. Di, padahal waktunya masih panjang ini. Mungkin ada problem ini. Nah, nah nanti mahasiswa akan melakukan ini ya tiga kegiatan yang tadi langkah-langkahnya tadi baik sudah coba tulis ini nanti dibaca didiskusikan mungkin dengan dosen di grup ya terkait dengan analisis pasar ya. Nah, ini
Setelah melakukan penetapan tujuan, coba lakukan juga analisis pasar berupa analisis pelanggan, analisa persaingan usaha, identifikasi tren pasar. Tidak perlu poin per poin, tapi dari semuanya nanti dirangkum. Paling tidak ada tiga deskripsi daripada analisisnya itu kalian lakukan ya.